Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Perang Troya. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah mengenai pertempuran maupun peperangan yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Kisah Perang Troya dipicu oleh sebuah permasalahan rumit yang selalu dialami oleh setiap manusia, yang ketika itu peristiwa itu terjadi karena adanya permasalahan cinta. Perang ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara seorang pangeran yang bernama Paris dengan Raja Menelaus untuk memperebutkan seorang perempuan yang bernama Helen. Paris oleh ayahnya, yaitu Raja Priam, dikirim ke Yunani untuk menjalankan sebuah misi kerajaan. Kemudian di sana ia bertemu dengan Helen, yang merupakan seorang perempuan cantik yang langsung memikat hatinya. Sehingga ketika itu Paris pun lantas menetapkan diri untuk menjadikan Helen sebagai istrinya. Akan tetapi Paris mendapatkan fakta bahwa ternyata Helen adalah istri dari raja tempatnya berkunjung. Nah, Paris yang sudah terlanjur cinta meyakinkan Helen untuk ikut bersamanya meninggalkan Yunani. Dan ia tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dari keputusannya tersebut, sehingga Paris benar-benar akan menerima segala resiko yang kelak akan menimpanya dan juga negaranya. Nah, kesempatan Paris dan Helen untuk meninggalkan Yunani akhirnya terwujud, serta Raja Menelaus pergi melakukan sebuah perjalanan ke Krete. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Paris untuk lari ke Troya bersama dengan pujaan hatinya itu. Awalnya Helen menolak untuk meninggalkan Yunani karena ia tidak ingin laki-laki yang dicintainya itu mendapatkan masalah dari suaminya yang terkenal sangat kuat dan sangat kejam. Akan tetapi Paris terus-menerus membujuk Helen sehingga akhirnya ia pun luluh dan percaya kepada takdir yang akan menghampiri mereka.
Sekembalinya Raja Menelaus dari perjalanannya, ia mendapati kabar bahwasanya Helen kabur bersama Paris menuju Troya, dan ia pun langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerbu kota Troya. Dengan kekuasaannya, Raja Menelaus berhasil menggabungkan beberapa kekuatan pasukan dari sekutu-sekutunya di wilayah Yunani. Troya pun digempur habis-habisan oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan Yunani terdiri dari pahlawan-pahlawan besar negeri itu, seperti Raja Nestor dari Pilos, kemudian ada juga Achilles yang sangat terkenal, dan ada juga Odysseus. Nah, Troya benar-benar tidak dapat berkutik akibat dari gempuran pasukan Yunani tersebut. Bahkan korban berasal dari warga sipil yang tidak tahu apapun. Nah, Troya ini menjadi lautan darah akibat dari keegoisan cinta Paris terhadap Helen. Nah, perang Troya diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi sampai 12 sebelum Masehi. Akan tetapi banyak orang yang tidak percaya dengan kebenaran dari perang Troya tersebut dan hanya menganggapnya sebagai legenda Yunani. Sebagian orang berpendapat bahwa perang Troya hanyalah karangan fiksi dari seorang sastrawan Yunani yang bernama Homer. Nah, perang Troya dianggap sebagai sebuah pemikiran Homer dalam karyanya yang bernama Iliad dan Odyssey. Homer hidup 3 abad setelah perang Troya terjadi. Hal itulah yang mungkin membuat sebagian orang tidak mempercayai kebenarannya. Namun kini kisah perang Troya mulai dianggap sebagai kejadian sejarah yang benar-benar terjadi, bukan hanya sebagai mitos belaka. Berawal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Heinrich Schliemann. Nah, masyarakat mulai benar-benar meyakini kebenaran akan terjadinya perang Troya ini. Nah, Schliemann mulai melakukan penelitian untuk membuktikan keberadaan kota Troya dan perang yang terjadi di sana. Setelah ia membaca karya-karya Homer, terutama Iliad dan Odyssey, ia melakukan risetnya yang pertama sekitar tahun 1870. Nah, Schliemann ini menggali sebuah reruntuhan kuno di wilayah Balidak, kemudian di Hasarlik yang berada dekat Dardanella, yaitu Turki. Nah, dari reruntuhan itu Schliemann menemukan 9 kota yang terkubur saling bertumpukan. Schliemann memperoleh banyak bukti-bukti penyerbuan dan pembakaran oleh bangsa Yunani di lapisan kota kedua. Kisah cinta Paris dan Helen yang berakhir dengan pembantaian berdarah itu menjadi sebuah kisah sejarah yang sangat penting dalam melakukan penelitian mengenai hubungan cinta dengan perang. Sejarah Troya telah menjadi sejarah cinta dan peperangan. Hal itulah yang selalu jadi perdebatan bahwa kekuasaan para penguasa selalu didasari oleh perasaan. Baik itu perasaan ingin menguasai, perasaan ingin saling menghancurkan, ataupun perasaan cinta seperti yang dilakukan oleh Paris terhadap Helen. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai terjadinya peperangan Troya yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini hanya untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah peperangan dan akibat terjadinya peperangan itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.